Setiap para nabi dan rasul seringkali ditanya oleh kaum kufar tentang hari berbangkit. Bagaimana mungkin, kata kaum ingkar, seseorang yang telah mati berkalang tanah, hancur lebur menjadi tulang belulang, bisa dibangkitkan kembali? Bagaimana mungkin orang yang telah mati, yang telah hancur, bisa dibangkitkan kembali? Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah ayat 47. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka bertanya-tanya, mereka berkata, apabila kami telah mati, hancur lebur menjadi debu, menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apakah mungkin akan dibangkitkan kembali? Pun demikian kalau kita lihat surat An-Nazi'at ayat 10 dan 11. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apakah mungkin, mereka bertanya orang kafir, kami akan dikembalikan kepada penghidupan yang awal? Apakah mungkin kami akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Aidza kunna 'idzaman nakhira. Apakah mungkin juga kita akan dibangkitkan sementara kita telah menjadi tulang belulang? Pertanyaan ini seringkali dilontarkan oleh kaum kufar kepada para nabi dan rasul. Pun demikian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku ya Rabb, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala fahum arba'atan min at-tawri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, dipotong, dicincang jadi beberapa bagian, lalu disuruh ditempatkan di bukit dan pegunungan secara terpisah di seluruh penjuru mata angin. Sumat ukulna ya'ti nagasahya. Lalu panggillah burung itu. Nabi Ibrahim disuruh memanggil burung itu, maka seketika burung itu datang dengan cepat. Allahu Akbar. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pun demikian juga yang ditanyakan oleh kaum kufar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah gaya dan tipikal kaum kufar, menanyakan dan menyaksikan hari berbangkit. Ketika ditampilkan bagaimana proses kebangkitan manusia, ketika ditunjukkan ayat yang menjelaskan tentang kebangkitan manusia, bukan malah makin bertambah imannya, tapi malah jauh dari hidayah. Ketika mereka ditunjukkan tentang proses kebangkitan manusia, mereka malah berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain hanyalah merupakan sihir yang nyata. Ketika mereka ditampilkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebangkitan manusia, mereka malah mengatakan qala asatirul awwalin. Mereka berkata, ini tidak lain hanyalah dongeng nenek kakek moyang pendahulu mereka. Ini adalah legenda cerita orang-orang dahulu. Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita selaku mukmin, selaku orang beriman, tentu harus beriman kepada hari berbangkit.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan bagaimana proses kebangkitan manusia dalam surat Al-A'raf ayat 57, di mana ayat itu berbunyi, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan dialah yang mengirim angin sebelum kedatangan kabar gembira. Dialah yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah berupa hujan. Allah yang meniupkan angin sebagai tanda, sebagai bentuk, sebagai informasi akan datangnya kabar gembira berupa rahmat Allah, yakni hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqala, maka ketika angin itu membawa awan mendung, subnahu li baladin mayyit, lalu kami halau awan mendung itu ke bumi yang telah mati, ke bumi yang tandus. Fa'anzalna bihil ma', lalu kami turunkan darinya air hujan. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat, lalu kami keluarkan dari bumi yang telah mati itu berbagai macam aneka buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah nanti kami membangkitkan manusia yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian dapat mengambil pelajaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa proses kebangkitan manusia sama persis seperti kebangkitan biji-bijian lalu kemudian tumbuh menjadi aneka buah-buahan. Artinya apa? Pertama, rasa, bentuk, warna buah-buahan itu terekam genomenya di dalam biji-biji itu tersebut. Molekul, anasir, unsur, segala macam gen-gen daripada buah itu terekam dan ada pada biji-bijinya. Maka kalau kita tanam biji mangga, maka yang tumbuh pasti pohon mangga. Tidak pernah tuh ada dalam sejarah perbuah-buahan ditanam biji mangga yang tumbuh pohon jengkol, nggak pernah. Pun demikian manusia, karakter, warna kulit, bentuk tubuh, bentuk wajah, bahkan amalan-amalannya terekam di dalam tulang belulang, gigi dan rambut orang tersebut. Blueprint manusia terekam dalam tulang, gigi dan rambutnya. Karenanya itu ketika dikubur manusia, walaupun tubuhnya hancur, tulang belulangnya tidak akan musnah. Kenapa? Dari situlah nanti Allah akan membangkitkan manusia seperti biji-bijian dibangkitkan menjadi buah-buahan. Karena itu kalau di situ, di bumi itu dikubur Bang Mansur, pasti nanti akan dibangkitkan dari bumi itu Bang Mansur juga. Tidak akan yang lain. Yang kedua hadirin, kalau seseorang tukang meja membuat meja lebih mudah, meja rusak kemudian diperbaiki ketimbang belum ada materialnya. Kita membuat sesuatu benda lebih mudah sudah ada, kita perbaiki ketimbang belum ada. Tapi bagi Allah sama saja, manusia dari tidak ada diciptakan Allah menjadi ada, apalagi udah ada kemudian dibangkitkan kembali. Itu sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang soleh, tubuhnya gak hancur. Kita lihat sering dalam informasi di TV, di berita-berita, banyak kuburan orang soleh begitu dipindahkan, tubuhnya utuh. Bukan cuma tulang, rambut, dan giginya yang utuh, tapi tubuh kulitnya masih utuh. Apalagi orang soleh, sangat mudah bagi Allah. Sama mudahnya dari Allah, bagi Allah menciptakan dari ada, kemudian dari tidak ada menjadi ada. Bahkan hadirin, hamba
Hamzah bin Abdul Muthalib ketika dikubur telah 50 tahun. Saat itu kuburannya rongsor, lalu kemudian diperbaiki kuburan tersebut. Tukang gali kuburannya paculnya mengenai tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib, seketika darahnya mengalir dengan segar. Masya Allah, 50 tahun Hamzah bin Abdul Muthalib dikubur, ketika tubuhnya kena pacul masih mengalirkan darah yang segar. Karena memang para syuhada, orang-orang soleh, para aulia sesungguhnya tidak mati, cuma kita tidak merasakannya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Hadirin, yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa kalau kita tanam biji mangga manis, maka nanti akan tumbuh juga biji mangga manis. Asam biji yang kita tanam, asam pula nanti buah yang kita dapat. Pun demikian kita hidup di dunia, jelek yang kita lakukan, nanti jelek yang kita hasilkan di akhirat. Baik yang kita lakukan di akhirat, di dunia, maka baik pula nanti yang kita akan nikmati di akhirat. Maka hadirin, ada seorang anak yang dilahirkan cacat. Mohon maaf, kalau anak dilahirkan cacat, ini lebih pada perbuatan ibunya, karena bisa dari narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan anak lahir cacat. Tapi nanti di akhirat kita lahir kembali, bukan karena perbuatan ibu, tapi karena perbuatan kita. Bisa saja orang hari ini melihat, tapi lahir nanti kembali di akhirat dalam keadaan buta. Kenapa? Di dunia hatinya telah buta. Dia melihat, tapi sesungguhnya tidak melihat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin yang berbahagia, mari kita persiapkan amal kita untuk bekal di akhirat, agar kita dibangkitkan bisa menikmati buah yang manis dan indah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.